Oke, materi hari ini adalah tentang web service ya, web service. Jadi di Android ketika kita ingin mengakses data yang berada di dalam database eksternal ya, pada umumnya kita nanti akan menggunakan yang namanya web service. Nah, apa itu web service? Kita coba kenali dulu bagaimana web service itu. Ya. Jadi web service itu sesuai dengan namanya itu adalah sebuah layanan web ya pastinya ya, sesuai dengan namanya. Layanan web. Nah, sekarang apa bedanya antara layanan web yang berada dalam suatu halaman web atau homepage dengan layanan web service ini? Ya. Jadi web service ini biasa orang juga menyebutnya adalah web API gitu ya. Bisa juga menyebutnya web API atau web application programming interface ya, dimana kita dapat menjalankan fungsi tertentu di di layanan web tersebut tanpa kita harus katakanlah membuka halaman web tertentu ya. Jadi kita menjalankan sesuatu fungsi atau kontrol ya melalui web tanpa kita katakanlah tanpa harus membuka halaman web. Tapi meskipun begitu kita juga bisa menggunakan web service ini dengan cara katakanlah membuka halaman web. Ya. Oke, contoh dari layanan web itu apa saja sih? Misalnya contoh ya, yang paling umum misalnya adalah misalnya contoh layanannya ya. Misalnya melihat pertukaran mata uang, ya kan? Jadi misalnya Anda ingin melihat konversi ya, konversi mata uang dari rupiah ke dolar, 1 dolar berapa rupiah pada hari ini ya. Itu nanti Anda bisa minta layanan itu ya ke layanan dari web service tersebut. Yang kedua yang mungkin sering digunakan juga adalah informasi cuaca. Informasi cuaca ya. Cuaca itu kan tiap hari itu kan selalu update ya. Dan dengan menggunakan web service ini ya mungkin Anda bisa jadi nanti membuat aplikasi yang dapat menampilkan informasi tentang cuaca. Oleh sebab itu mungkin aplikasi Anda itu membutuhkan data dari web service ya terkait dengan cuaca tersebut. Maka aplikasi Anda dapat melakukan consuming ya, data dari web service. Ya. Contoh yang lain apa? Misalnya contoh yang lain adalah informasi gempa atau informasi tentang lokasi satelit ISS gitu ya. Atau yang paling gampang misalnya aplikasi kalkulator. Dan sebagainya. Nah, semuanya ini bisa dilakukan oleh web service ya. Jadi kita meminta sesuatu pada web service itu untuk mengerjakan sesuatu, maka web service tersebut akan mengerjakan perintah yang kita minta sesuai dengan layanan yang diberi. Ya, contoh sederhana kalau dari aplikasi kalkulator, kalau kalian kemarin katakanlah sudah mencoba ini ya kita kan kemarin sudah mencoba activity, di mana activity itu kita masukkan nilai katakanlah X dan Y ya. Kemudian operasi di web service-nya itu adalah perkalian. Maka apa yang terjadi adalah ketika Anda masukkan nilai X dan Y dan mengirimkannya ke web service ya, maka web service akan melakukan perhitungan sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian dia akan mengirim hasilnya ke klien atau aplikasi milik kita ya. Itu adalah fungsi dari web service. Jadi web service biasanya sering digunakan untuk itu tadi ya, melakukan fungsi tertentu ya, atau biasanya juga digunakan untuk memberikan data yang kita minta ya. Nah, jadi hubungannya itu adalah di sini ada web service ya. Terus di sini ada yang namanya klien. Klien itu bentuknya apapun itu, aplikasi apapun itu ya. Nah, tugas dari web service itu adalah melakukan produce ya. Sementara klien itu melakukan consume ya. Atau dalam hal ini web service itu disebut dengan producer ya kan. Terus kemudian klien itu disebut dengan
consumer. Jadi klien itu berfungsi untuk mengkonsumsi data dari web service, sementara web service berfungsi untuk mengenerate atau membuat data yang diminta oleh klien. Ya, oke, itu dulu. Jadi fungsi dari web service adalah sebuah produser ya, menghasilkan data, klien adalah sebagai consumer. Ya, jadi di sini hubungannya adalah antara server dan klien. Oke, sekarang kita coba bedah lebih lanjut tentang web service ya, terutama yang hubungannya dengan database. Ya, hubungannya dengan database. Web service itu bisa berjalan tanpa harus ada database server katakanlah. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi ada aplikasi kalkulator ya. Aplikasi-aplikasi yang sifatnya hanya perhitungan matematis atau yang lainnya yang tidak melibatkan database maka tidak butuh database server. Tapi kalau memang web service tersebut itu membutuhkan hubungan mengambil data atau menyimpan data ke database server maka dia butuh terhubung dengan database server ya. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi web service itu ya itu terdiri dari biasanya pastinya harus ada web server ya. Web server yang digunakan, yang sering kita gunakan di dalam paket, di dalam exam ya. Itu web server yang kita sering gunakan itu adalah mungkin Apache ya. Terus untuk database server itu yang dibutuhkan biasanya sudah tersedia di exam ya, yang sering kita gunakan itu adalah database servernya pakai MySQL ya. Database server ini sifatnya adalah opsional ya, seperti ini. Jadi untuk membangun web service, hal pertama yang Anda butuhkan adalah harus ada yang namanya web server yang menjalankan dari fungsi web service tersebut. Barulah kemudian kalau Anda ingin menambahkan database server, silahkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, jadi kalau kita bilang di sini itu produsernya ya. Produsernya itu adalah terdiri dari web server ya. Kemudian ditambah dengan opsional adalah sebuah database server. Ya, ini adalah produsernya. Layanan yang lain bisa ditambahkan di sini ya dengan front end-nya nanti yang akan melayani sisi klien ya, itu adalah dari web service-nya atau web servernya di sini ya. Web service atau web servernya di sini. Jadi web service itu berjalan di atas web server ya. Oke, dengan tambahan komponen lain misalnya adalah database server. Oke. Nah, kemudian untuk klien ya. Untuk klien misalnya kalau kita punya Android ya kan. Android ini dia akan berkomunikasi ya. Dia akan berkomunikasi dengan web service ya. Jadi Androidnya ini ketika katakanlah dia ingin melakukan consuming data atau pengambilan data, ini kan consumer ya. Dia tidak bisa langsung berhubungan dengan database server ya. Tapi ketika dia ingin mengambil data ya atau ingin memanipulasi data ya, proses CRUD seperti itu, dia harus melakukannya melalui bantuan dari web service. Ya, dia harus melakukannya melalui bantuan dari web service. Nah, di web service inilah nanti kita membuat fungsi-fungsi untuk melayani klien. Ya, kita buat fungsi-fungsi untuk melayani klien. Jadi dalam contoh kita nanti mungkin akan membuat layanan ya, membuat layanan misalnya layanannya kita implementasikan ya. Diimplementasikan di sini. Katakanlah dalam suatu file yang di dalamnya terdapat kode untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan layanan tersebut. Misalnya nanti kita di dalam web service ini implementasinya katakanlah menggunakan sebuah file misalnya show data ya, showdata.php begini. Yang berisi di dalamnya adalah layanan web service ya untuk menghandle request dari klien atau dari consumer. Terus kemudian mungkin juga ada mungkin misalnya show data prodi ya. Ya. Jadi misalnya kita mengimplementasikan layanannya dalam suatu file seperti ini untuk melayani permintaan dari klien ya, untuk melayani permintaan dari klien seperti itu.
Oke, sekarang kita lihat aja ya bagaimana kita menjalankan web service ya. Jadi untuk menjalankan web service yang perlu kita lakukan pertama adalah kita jalankan dulu servernya ya. Jadi katakanlah di sini saya memiliki server web dan database server yang semuanya itu terbungkus dalam aplikasi yang namanya Exam ya. Jadi Exam itu adalah application suite ya. Jadi Exam itu bukan aplikasi utama. Ya, jadi Exam itu hanya aplikasi yang membungkus aplikasi lain. Jangan sampai salah ya. Jadi ketika Anda menyebutkan database server pakai apa? Pakai Exam, ya itu jelas salah ya. Database server tanpa Exam bisa jalan. Exam tanpa database server gak lengkap. Ya. Jadi di sini Exam adalah application suite yang membungkus aplikasi yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ini di Exam yang punya saya ya. Ini kebetulan cukup lawas juga, cukup lama. Ini terdapat 5 buah server ya. Terdapat 5 buah server yang dibungkus oleh Exam. Yang pertama terdapat web server Apache ya. Yang kemudian kedua terdapat sebuah database server MySQL. Ketiga itu ini adalah sebuah FTP server ya. FTP server namanya FileZilla. Terus kemudian ada email server ya. Di sini namanya kalau tidak salah ini Mercury, ini email server ya. Terus kemudian Tomcat ini adalah layanan web server juga, tapi dia yang berbasis Java ya. Kalau yang Tomcat sama Apache kan biasanya seringnya kita includekan di dalamnya itu modul PHP agar Apache ini dapat menerjemahkan script PHP ya. Kalau kita install antara Apache dan Tomcat, maka Apache ini nanti dapat mengeksekusi kode dalam bentuk Java ya, dalam bentuk Java applet atau yang lainnya seperti itu. Jadi di sini ada 5 buah server yang bisa Anda gunakan, Anda bisa jalankan semuanya ya kalau Anda mau. Oke, karena kita butuhnya adalah web server ya, dan kita familiarnya dengan bahasa pemrograman mungkin PHP ya, dan kita juga membutuhkan database server, maka kita aktifkan aja yang paling utama adalah web servernya ya. Kita start dulu. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa Apache ini dia berjalan pada port 80 ya, yaitu layanan HTTP kan melalui port 80. Kemudian 443 ini layanan HTTPS. Kemudian kita aktifkan juga server database-nya menggunakan MySQL. Kita start. MySQL secara default dia running pada port 3306. Ya. Nah, jadi di sini di laptop kita itu kita sudah menjalankan 2 buah service ya, yaitu servisnya web server Apache dan servisnya database server MySQL. Kalau di dalam produksi sebenarnya ya, untuk database server dan web server itu harusnya dipisah lokasinya, tidak berada dalam satu server. Kalau mungkin hanya Anda melakukan uji coba pada komputer Anda pribadi untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, mungkin it's okay ya, hanya ada 1-2 koneksi dan ya sedikit koneksi. Tapi kalau sudah skala produksi ya, Anda harus memisahkan antara database server dan web server ya, di server yang terpisah. Selain dari faktor keamanan ya, juga dari faktor reliabilitas dan skalabilitas itu sangat berpengaruh kalau dalam skala produksi ya. Oke, ini sudah aktif, saya lanjutkan. Nah, kemudian saya akan cek dulu ya, apakah web servernya itu sudah running. Biasanya kan kita akses karena web server ini jalannya ada di komputer kita ya, atau di alamat IP yang terdapat pada komputer kita, entah itu IP localhost 127.0.0.1 atau IP private yang lain yang mungkin terdapat pada WiFi kita ya, mungkin WiFi atau koneksi LAN card. Gampangnya sih memang localhost seperti ini. Tapi kalau Anda mau menggunakan alamat yang lain, karena nanti kita juga butuh menggunakan alamat yang lain, ya kita bisa cek dulu IP yang aktif saat ini IP berapa. Ya misalnya IP-nya ini 192.168.8820 ini saya copy ya. Kemudian Anda bisa paste di sini. Seperti ini misalnya. Dashboard. Oke, dashboard. Ya, nanti akan menampilkan output yang kurang lebih sama ya. Jadi Anda bisa manggilnya menggunakan IP private yang tertera di
komputer Anda, atau Anda bisa mengaksesnya menggunakan IP localhost yang di setiap komputer itu ada, yaitu IP yang memakai alamat IP 127.0.0.1 atau 00 berapa itu ya, terserah. Atau IP private seperti ini, hasilnya sama saja. Atau kalau Anda memiliki nama domain, ya bisa Anda akses melalui nama domainnya. Oke, sekarang kita lihat dulu database-nya. Kebetulan saya sudah membuat database-nya ya. Kalau kalian belum ada, silakan nanti dibuat sesuai dengan instruksi yang ada di video. Oke, di sini kita lihat, di sini ada database namanya kampus ya. Di dalam database kampus ini terdapat dua buah tabel ya. Yang pertama tabel mahasiswa, kemudian yang kedua ada tabel prodi ya. Di mana untuk tabel prodi sesuai namanya menyimpan nama-nama prodi beserta dengan ID dari setiap prodi. Sementara mahasiswa itu ya menyimpan NIM dan nama mahasiswa. Kemudian di sini ada juga foto begitu ya. Nama-nama foto yang disimpan begitu. Terus kemudian dia memiliki hubungan dari prodi ke mahasiswa adalah one to many, di mana satu prodi memiliki banyak mahasiswa ya. Jadi one to many, karena nggak mungkin satu mahasiswa itu masuk ke beberapa prodi. Oke, ini adalah web servernya ya, dan database servernya sudah running. Terus kemudian kita lihat dulu implementasi dari web service-nya ya. Jadi di htdoc ini folder webnya Apache ya. Saya masuk ke folder kampus. Di sini saya sudah memiliki beberapa buah file ya untuk implementasi dari web service menggunakan model JSON ya. Model JavaScript Object Notation. Ya, kita bisa lihat dari mulai dari file PHP-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama dilakukan tentunya kita harus menghubungkan dengan database servernya ya. Kita harus lihat mulai nama database-nya, usernya, kemudian passwordnya apa ya, seperti itu. Terus kemudian di sini saya menggunakan misalnya metode POST ya, dimana metode POST itu adalah metode yang relatif lebih aman atau lebih secure ya dibanding dengan metode GET ketika kita melakukan request ke web service ya. Karena kalau metode GET itu kan data bisa dilihat dari link URL-nya ya. Kalau POST kan tidak bisa, karena data yang akan kita kirim itu kita masukkan ke dalam body HTTP-nya. Kalau di metode GET itu kan sebenarnya juga dimasukkan ke dalam body HTTP-nya ya. Tapi ketika kita melakukan request dengan metode GET ya, itu nanti kita harus memberikan variabelnya ya, itu di alamat URL yang kita tuju. Kalau di metode POST itu enggak kelihatan di alamat URL-nya. Oke ya, jadi sebenarnya simpel aja. Jadi di sini ya kita hubungkan dulu ya dengan database servernya. Di sini ya kita hubungkan MySQL Connect ke database servernya. Kemudian kita siapkan query-nya. Jadi misalnya kan di sini menampilkan nama prodi ya. Jadi ya langsung saja select nama prodi, from prodi, order by nama prodi ascending. Ya, jadi kita mau mengambil data nama prodi seperti itu. Kemudian kita jalankan query-nya ya. Kemudian kita cek ya, kita cek apakah ada outputnya ya. Ada outputnya itu kalau jumlah row yang dihasilkan dari perintah query itu lebih daripada 0 baris itu ya, maka kita siapkan web service-nya untuk diberikan ya kepada kliennya. Jadi kita siapkan header-nya dulu ya, agar klien nanti nggak salah dalam menerjemahkan, atau ya tidak salah dalam menerjemahkan. Di sini header content type, kita berikan content type-nya adalah application JSON. Anda isi teks juga sebenarnya bisa, tapi outputnya kalau ditampilkan di dalam web browser ya itu akan kurang memuaskan. Oke, karakter setnya UTF-8 ini standar ya. Nah, kemudian dari setiap baris tersebut kemudian kita ambil datanya, kita simpan nanti ke dalam suatu array. Nama arraynya adalah nama prodi. Jadi nama prodi ini nanti untuk menyimpan semua data yang terdapat di dalam baris tersebut ya, baris data yang dihasilkan. Kita siapkan dulu arraynya. Nah, kemudian dengan menggunakan perulangan ya, kita ambil ya data setiap baris tersebut ya. Kita tampung ke dalam variabel nama prodi ya. Nah, kemudian nama prodi ini kan dalam bentuk sebenarnya array asosiasi ya. Jadi seperti content value begitu. Jadi isinya itu kn value ya, kn value dalam satu baris begitu. Nah, kemudian data yang kita dapatkan itu kemudian kita push atau kita inputkan ke array nama prodi ini ya.
Demikian sampai datanya itu habis yang terdapat dari output query tadi, ya kan? Nah, kemudian data yang sudah kita hasilkan tadi kita encode, ya, kita terjemahkan dia ke dalam format JSON, ya, ke dalam format JSON, sehingga data yang kita kirim ke klien itu dalam format JSON. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit rubah dulu. Di sini saya tidak akan menggunakan metode post karena nanti kalau menggunakan metode post itu tidak akan bisa ditampilkan hasilnya ke browser ya. Jadi kita lihat aja seperti ini. Misalnya ya, ini saya nggak rubah dulu. Misalnya saya eksekusi di sini ya. Seperti ini, kemudian saya masuk ke direktori kampus, kemudian tadi di sini nama file PHP-nya apa ini? Bentar. Get nama prodi.php ya. Oke. /get nama prodi.php. Nah, ini kalau kita jalankan, oke, ini saya keluar sebentar. Oh, oke, karena dia tetap bisa keluar. Kenapa? Karena di sini dia tidak membutuhkan variabel sebagai input ya. Jadi langsung dia melakukan query ke database-nya ya tanpa melakukan filtering di sini. Makanya di sini ketika kita running dia langsung muncul seperti ini. Ya. Nah, ini adalah data dalam bentuk JSON ya. Jadi kalau kita lihat amati di sini ya, data dalam bentuk JSON itu memiliki beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, kalau ada tanda kurung kurawal kotak kurung siku seperti ini, data di dalamnya itu adalah berupa data array ya. Data array. Kemudian di setiap data itu ya, di setiap data ini itu datanya adalah data yang sifatnya single ya. Data yang sifatnya single itu ditunjukkan dengan tanda kurung kurawal. Seperti Anda lihat, nama prodi ya, ini nama key-nya, kemudian akuntansi ini adalah value-nya. Ya, demikian juga yang baris kedua ini. Ya. Jadi isinya itu 3 baris ini array. Ya, ini array pertama, ini satu buah array, isinya 3 baris data. Seperti ini. Kalau kita lihat datanya ya, isinya ini tadi. Ya. Data dalam bentuk key and value. Ya, single data array atau disebut juga JSON object ya. Ini disebut dengan JSON object ya. Disebut dengan JSON object. Kalau yang tanda kurung siku ini disebut dengan JSON array. Ya. Jadi ada dua istilah. Ya, dua istilah di sini. Yang pertama itu adalah JSON array. Kemudian yang berikutnya adalah JSON object ya. Itu objek di dalam format JSON. Ya. JSON array itu ditandai dengan kurung siku ya. Kemudian JSON object ditandai dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalam JSON array nanti bisa terdiri dari banyak objek ya. Ataupun JSON object di dalamnya juga bisa nanti di dalamnya terdiri dari JSON array dan bisa dibuat dalam model bertingkat membentuk model tree seperti itu ya, membentuk model tree. Itu tentang JSON array dan JSON object ya, perbedaannya. Kalau JSON array menampung banyak data dengan jenis yang sama, kalau JSON object itu menampung data single atau individual. Ya. Oke, ini adalah data yang dikonsum ya, dikonsum oleh klien. Kalau dalam hal ini contoh kliennya di sini adalah sebuah web browser ya. Ini web browser ini bisa juga menjadi klien seperti yang kita lihat saat ini. Oke, kemudian kita coba lanjut yang lain. Kemudian di sini saya sebuah layanan namanya show data ya. Kita cek di sini ya, show data. Kita panggil misalnya ya. Nah, di sini show data itu mungkin di sini menampilkan error juga. Bentar. Ini saya open dulu, kita lihat aja ya. Nah, saat ini metode postnya kan ini apa? Saya nonaktifkan ya. Misalnya saya aktifkan seperti ini, kita lihat bedanya apa. Ini saya klik seperti ini. Nah, tidak akan muncul hasilnya. Ya. Ini kalau menggunakan metode post. Walaupun sebenarnya datanya ada, tapi di browser ini dia tidak bisa tampil.
Ya. Bagaimana menampilkannya? Ada metodenya lagi nanti, ya. Bisa menggunakan Postman atau yang lain. Oke, kemudian kalau misalnya kita ganti sekarang dia menggunakan metode get ya. Defaultnya untuk request itu menggunakan metode get. Jadi ketika kita nonaktifkan request dengan menggunakan metode post ini, maka dia otomatis akan menggunakan metode get. Ini kalau kita enter sekarang. Nah, di sini Anda lihat ini tetap tampil datanya ya, tapi di sini tampil dengan tidak sempurna karena di sini ada error yang masuk ya, ada error yang masuk pada line 11 di mana dia tidak mengenali variabel yang namanya nama di sini. Oke, berarti ya di sini kita perlu memasukkan variabel yaitu nama. Nah, kalau dengan menggunakan metode get kita bisa masukkan dia langsung ke alamat URL-nya seperti ini. Tanda tanya kemudian nama sama dengan apa sih nama yang mau dicari, misalnya gini. Nah, maka akan muncul data ya seperti ini ya, data mahasiswa dengan nama Benny dan yang lainnya seperti ini. Sebentar. Oke ya, misalnya lagi namanya kita isi kosong seperti ini, maka akan menampilkan semua data yang ada seperti ini ya. Nah, data-data ini semuanya dalam bentuk JSON ya, dalam format JSON. Seperti biasa ini adalah sebuah JSON array dan di dalamnya ada sebuah JSON object. Nah, di dalam JSON object ya kan, itu bisa terdiri dari banyak konten value seperti ini ya. Ini sebuah konten value, ini konten value, ini konten value, ini konten value. Ya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh output dari layanan web service. Ya. Dan ini ditampilkan ke dalam suatu klien di mana kliennya di sini adalah sebuah browser. Oke. Itu bahas tentang web service. Nah, kemudian barulah kita akan masuk ke bagaimana membuat aplikasi klien untuk Android ya, seperti itu. Oke, saya pause dulu. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan bagaimana membuat aplikasi klien yang dapat mengkonsumsi data dari web service ya dan dapat melakukan request ke web service. Di mana aplikasi klien tersebut adalah aplikasi Android ya. Oke. Nah, saya akan mulai dari pustakanya dulu ya, pustakanya dulu. Oke, jadi kita ketahui bahwa untuk web service-nya ya, dia memproduksi data dalam format JSON. Ya, dia memproduksi data dalam format JSON. Nah, di Android itu ada dua library ya. Jadi dari web service-nya itu kan dia memberikan output dalam format JSON ya. Nah, di aplikasi klien Android untuk dapat menerjemahkan data dalam format JSON itu ke dalam data yang bisa kita pilah-pilah sesuai dengan data yang kita mau begitu ya, itu dibutuhkan library. Library yang secara umum ada itu yang pertama ada Volley namanya ya. Atau yang kedua menggunakan yang namanya Retrofit atau turunan lain dari pustaka OK HTTP atau yang lain ya. Nah, tapi saya nggak akan membahas semuanya di sini. Saya hanya akan membahas salah satu aja yang dalam hal ini adalah sesuatu yang ini yang paling saya sukai gitu ya, yang paling menurut saya paling mudah untuk digunakan. Yaitu saya menggunakan pustaka yang namanya Volley. Walaupun yang satunya Retrofit ini juga cukup terkenal, tapi saya ketika membuat aplikasi ya, saya lebih nyaman menggunakan Volley dibanding menggunakan Retrofit ya. Oke, jadi itu pustakanya akan kita gunakan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi di build Gradle ya, itu kita perlu download library-nya itu terlebih dahulu. Ya, dalam hal ini nama library-nya adalah Volley. Volley ini kebetulan yang mengembangkan juga dari Google ya. Dia mengembangkannya dari tim developernya Google untuk Android. Dia membuat pustaka namanya Volley ini. Oke, terus kemudian pada saat ini Volley versi terbaru itu menggunakan versi 1.0.1
1.20 ya. Jadi ini sudah cukup lawas, ini bisa saja saya ganti seperti ini ya. Kemudian saya sinkronisasi untuk mendownload Volley yang baru ya, library yang baru. Terus nanti di sini kita juga, ini yang utama ya, pustaka untuk mengkonsumsi layanan web service ya, terutama dalam bentuk JSON. Walaupun untuk data bentuk yang lain juga memungkinkan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke main activity ya. Jadi ini pustakanya. Terus kemudian kita masuk ke main activity. Terus sebelumnya kita cek dulu di Android Manifest. Nah, di Android Manifest itu ada hal yang perlu kalian perhatikan, terutama kalau kalian menggunakan untuk Android yang menjadi targetnya, target dari aplikasi ini, bila Anda menggunakan Android tipe Pie ke atas ya. Tipe Pie itu kan Android versi 9 ke atas ya. Nah, Android versi 9 ke atas itu secara default ketika dia terhubung ke suatu layanan web service atau layanan lain ya, dia mintanya itu adalah traffic yang terenkripsi. Traffic data yang terenkripsi melalui network. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita terhubung ke layanan web service ya, dia mintanya kalau untuk Android versi 9 ke atas itu adalah layanan yang terenkripsi menggunakan protokol HTTPS. Ya. Tapi kita juga tetap bisa memaksa dia ya, karena itu kan defaultnya. Kita pakai setting yang lain adalah bahwa kita bisa juga untuk membuat koneksi ya dari aplikasi klien ke web service itu lebih lebih tidak secure ya, atau non secure atau insecure ya, lebih insecure, atau menggunakan plain text ya, data dikirimkan dalam bentuk plain text. Nah, itu untuk mengaktifkan tersebut ya, atau mengaktifkan layanan agar dapat berkomunikasi menggunakan protokol yang plain text seperti HTTP, maka bisa digunakan di sini perintah di bagian application kita tambahkan sebuah baris yaitu Android use clear text traffic through ya, yang dimana ini nanti akan mengizinkan ya traffic dalam format atau protokol HTTP ya, dimana tidak secure ya, tidak secure seperti itu. Ini wajib ya, karena di implementasi dari web server kita ya, di exam ini ya, itu tidak menggunakan secure connection atau tidak menggunakan layanan HTTPS ya. Atau kita coba dulu aja, mau nggak dia menggunakan HTTPS, misalnya HTTPS gini. Kalau mau ya berarti bisa kita gunakan ya. Nah, tapi karena mungkin HTTPS-nya tidak tersertifikasi secara publik ya, jadi muncul peringatan seperti ini. Ya, biasanya ini ini ya, key enkripsinya itu tidak tersertifikasi secara publik oleh lembaga yang mensertifikasi koneksi HTTPS ya, kayak VeriSign atau yang lainnya seperti itu. Kalau bank sudah menggunakan seperti itu ya, atau web yang sifatnya publik biasanya sudah secure HTTPS. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat di bagian main activity ya. Kita sudah siapkan tadi library Volley-nya dan kita sudah set agar menggunakan koneksi HTTP. Oke, kita lihat di main activity ya. Ya, untuk kodenya sendiri mungkin agak sedikit banyak ya. Kita mulai aja dari on create ya. Tapi sebelumnya di situ mungkin di sini kita perlu definisikan dulu beberapa objek atau variabel yang nanti dibutuhkan di dalam pembuatan aplikasi kita. Yang pertama ya, kita harus tahu ya alamat yang kita tuju, alamat web yang kita tuju atau alamat web service yang kita tuju. Nah, kebetulan di sini mungkin alamatnya ini kurang sesuai ya, tapi nanti ini kita harus ganti sesuai, karena nanti Anda bisa menggunakan WiFi untuk koneksi dari laptop dengan Android, atau Anda bisa menggunakan tethering ya. Yang saya sering gunakan itu saya contohkan adalah menggunakan tethering, di mana nanti IP-nya nanti juga didapatkan dari Android-nya ya. Jadi di sini untuk alamat URL itu nanti ngikut dari alamat yang didapatkan dari
Android-nya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah alamat IP yang dapat diakses oleh perangkat Android. Ya, ini alamat IP yang dapat diakses oleh perangkat Android. Oke, kemudian selain itu nanti kita juga harus mengetahui kita untuk mengakses file web service-nya itu di mana? Layanan web service-nya di alamat mana? Berarti kan di sini di alamat yaitu /kampus/show-data.php ya. Seperti ini. Jadi nanti kan alamat lengkapnya itu alamat URL-nya ini ditambah dengan URL root yang di sini. Seperti ini. Jadi di sini saya memiliki 3 buah web service ya. Jadi yang pertama menampilkan data mahasiswa, nama prodi, dan melakukan query update, delete, insert. Ya, oke. Ini kita siapkan dulu. Kemudian kita juga siapkan di sini beberapa objek ya, yang tipenya itu adalah semuanya ini lebih ke array ya. Array, kemudian di sini ada juga array adapter, kemudian ada kelas media helper. Media helper ini adalah kelas yang saya buat sendiri ya, yang digunakan untuk menghandle ini image nanti yang nanti akan kita gunakan. Oke, kemudian kita lihat di metode onCreate ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu hal-hal yang penting terkait dengan pustaka Volley tadi. Oke, jadi di sini kan inisiasi ya. Kita siapkan adapternya dulu ya kan. Di sini adapternya ini nanti menggunakan recycler view ya. Terus kemudian nanti di sini layout manager ini juga nanti digunakan oleh recycler view ya, layout manager. Oke, terus kemudian area adapter untuk menampilkan nama prodi nanti di spinner seperti ini. Kemudian button ya. Kemudian onCreate sudah, kemudian kita cek di metode onStart ya, di metode onStart. Di metode onStart ini akan jalan ketika onCreate ini sudah selesai dieksekusi dan aplikasi itu mau menampilkan user interface-nya, maka di sini yang akan dipanggil kemudian adalah metode onStart. Nah, pada metode onStart ini ketika aplikasi tampil, dia akan menampilkan data mahasiswa ya, dengan memanggil metode showDataMahasiswa. Selain itu dia juga akan menampilkan atau mengambil data nama prodi yang akan disimpan ke dalam spinner ya. Jadi ini dua ini. Oke, kemudian kita lihat di metode show data terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita punya sebuah metode show data dengan inputnya adalah nama dari mahasiswa. Jadi tadi kalau misalnya saya melakukan query di sini ya, tadi kan ini kemudian kampus show data nama sama dengan, bentar ini HTTPS, saya ganti HTTP. Nah seperti ini, show data kalau kita lihat di kode ini kan inputnya adalah nama mahasiswa ya. Nah ini sama sebenarnya dengan ketika kita mengetikkan di URL itu seperti ini, yaitu alamat dari URL-nya, kemudian variabel yang kita inputkan apa, yaitu nama sama dengan Benny. Berarti ini adalah inputnya ya, nama misalnya Ayu gini. Nah nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, seperti itu implementasinya di sini. Nah kemudian barulah di sini ya kita membutuhkan volley tersebut ya, kita membutuhkan volley tersebut. Volley itu memiliki dua buah metode yang diimplementasikan untuk menerjemahkan data yang didapat. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi volley itu memiliki dua buah metode ya. Yang pertama itu adalah ada yang namanya error listener ya. Yang kedua itu namanya adalah response listener. Ini namanya response. Yang pertama adalah respon untuk error listener.
yang kedua adalah response listener ya. Listener. Ya. Nah, Foley mengimplementasikan dua buah objek atau metode ini, yaitu response listener ataupun error listener ya. Jadi kan gini, di sini ada sebuah web service ya. Ini adalah sebuah web service. Katakanlah di sini ada Foley ya. Foley ini sebagai interface terdepan dari aplikasi Android. Ya. Oke, ketika Android ingin mengambil data ke web service ya, dari web service, maka dia meminta Foley untuk melakukannya ya. Jadi Foley akan melakukan request ya. Request di sini. Ini request. Nah, ketika dia melakukan request itu kan akan mendapatkan yang namanya di sini ya. Respon ya. Dia akan mendapatkan yang namanya response. Nah, respon ini ada dua jenis ya. Respon ini adalah baratnya ada dua jenis, yaitu sukses ya atau gagal. Ya. Gagal itu adalah ada dua jenis ya. Itu adalah web server tidak respon ya atau tidak memberikan respons, atau memang web server itu memberikan respon tapi responnya kodenya adalah misalnya kode yang di outputkan adalah 404 ya. Kode error web HTTP 404 atau kode error 500 ya atau kode error yang lain ya. Nah, di setiap respon yang diberikan itu ya, bila sukses itu akan masuk ke metode respon listener. Ini adalah respon sukses ya. Kemudian di respon error listener itu ada yang error ya di dalam responnya ya. Nah, kita hanya bisa bekerja itu pada respons yang sukses. Artinya ketika responnya ini diberikan oleh web server, responnya ini kan harusnya kan berupa data ya. Maka di metode respon listener inilah kita bisa menerjemahkan data yang diterima ya. Di respon listener itu kita bisa menerjemahkan data yang diterima. Oke, sekarang kita lihat di kodenya ya. Oke, yang di sini pertama kita melakukan request ya. Kita buat sebuah variabel namanya request ya. Tipenya adalah string request, objek string request ya. Requestnya itu menggunakan metode post ya, metode post. Kalau Anda mau menggunakan get ya, ini postnya diganti dengan get. Kemudian URL ini adalah alamat dari URL yang dituju ya. URL itu kan yang dituju di sini di bawah tadi kayak di atas ya. Ya. URL pertama adalah show data seperti ini ya. Ini adalah URL yang dituju. Oke, kemudian kita kembali lagi ke show data. Ya. Jadi kita melakukan request menggunakan metode post ya ke alamat URL yang sudah kita definisikan di variabel URL. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada metode respon listener ya. Dan yang berikutnya adalah respon error listener di sini. Ya. Oke, jadi kita fokus ke respon listener. Yang pertama dilakukan adalah kita membersihkan dulu array yang namanya daftar mahasiswa, kita bersihkan dulu. Nah, kemudian setelah itu kita ambil datanya yang masih dalam bentuk JSON array. Ya. Karena output yang di sini itu kan dalam bentuk JSON array ya, karena start awalnya menggunakan kurung siku. Jadi dia berupa JSON array datanya. Oke, kita ambil datanya dalam bentuk JSON array tersebut menggunakan metode JSON array, kemudian kita ambil responnya itu atau datanya itu dalam bentuk respon itu. Nah, kemudian dengan menggunakan perulangan mulai dari indeks ke 0 sampai ujung dari array tersebut ya, dari panjang array tersebut, kita harus terjemahkan ya, kita harus terjemahkan atau parsing data di dalamnya. Oke, di setiap JSON array ya, itu kan terdapat di JSON array itu kan terdapat objek ya, JSON objek.
Nah, oke, sekarang kita mulai dari perulangan ke 0, kita ambil objek ke indeks ke X ya, di mana X ini nanti kan antara 0 sampai dengan panjang dari array ini. Kita ambil objek sesuai dengan indeks yang ditunjuk oleh variabel X ya. Seperti ini kita ambil sebagai JSON objek. Kalau kita ambil sebagai JSON objek, dia nanti berarti akan ngambilnya seperti ini. Ini semuanya ini akan diambil. Ya, ini diambil. Ini satu buah JSON objek. Ini JSON objek, ini JSON objek, ini JSON objek. Ya. Nah, kita akan ambil JSON objek itu, kita simpan ke dalam objek hashmap. Hashmap ini juga sama dengan content value, jadi objek hashmap ini menyimpan key and value. Ya. Oke, kemudian kita dengan menggunakan objek hashmap ini, ya kan? Oke, kita ambil pertama, kita ambil objek name ini ya. Jadi di sini kita punya objek, nama key-nya adalah name, value-nya 001, semuanya dalam bentuk string. Ya. Nah, di sini kita ambil ya objek namanya name ya, kemudian kita di hashmap ini kita siapkan data di hashmap ini ya. Itu adalah sebuah pertama objek ya, objek dengan key name dengan nilai value-nya dari name ini kita ambil dari JSON objek yang memiliki nama name tadi. Ya, di sini Anda lihat. Di sini kan ada sebuah JSON objek yang namanya name atau key-nya itu adalah name ya. Kemudian value-nya adalah 001. Jadi kita ambil untuk di dalam hashmap ini ya, kita buat objek namanya name. Kemudian nilai dari name itu kita ambilkan dari JSON objek yang memiliki objek dengan nama yang sama atau memiliki key dengan nama yang sama. Berikutnya demikian, mahasiswa put nama ya, kita buat variabel nama di hashmap ini. Kemudian sama juga kita ambil data dari JSON objek dengan namanya adalah atau key-nya adalah nama. Demikian seterusnya seperti ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita buat hashmap-nya ini, barulah hashmap-nya ini kita masukkan ke array daftar mahasiswa. Ya. Jadi di sini nanti kita punya array daftar mahasiswa. Di sini yang tipenya adalah hashmap ya. Jadi arraynya ini menyimpan objek hashmap. Kenapa kita simpan dalam bentuk itu? Agar nanti bisa kita gunakan di recycler view. Ya. Di sini tadi mana tadi? Oke. Oke, seperti ini sampai semua datanya berhasil dibaca ya. Nah, setelah itu barulah kita notifikasi si adapter ya. Adapternya recycler view di sini namanya MHS adapter bahwa ada perubahan data ya. Ada perubahan data. Oke. Kemudian yang error listener ya. Kalau terjadi error terhadap respon yang ada ya, terjadi error ya, maka kita tampilkan TOAS dengan tulisan misalnya terjadi kesalahan koneksi ke server. Seperti ini. Ya. Oke, ini kalau ada error. Seperti itu. Oke, kemudian di sini kan tadi membuat objek request ya. Tadi membuat objek request. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita membuat objek request itu tadi kita membutuhkan nama variabel namanya nama mahasiswa ya. Nah, ini kan input ke metode ya, tapi kan ini belum digunakan di variabel request ini. Untuk menggunakannya bagaimana? Untuk menggunakannya di sini kita bisa menggunakan metode getParams ya. Jadi metode getParams ini digunakan untuk menyelipkan ya atau memasukkan variabel yang nanti akan dikirim ke web server ya atau ke web service-nya. Selain getParam nanti ada juga misalnya getHeader, seperti itu juga bisa digunakan untuk menyisipkan data atau variabel yang akan kita kirim ke web service ya. Oke, untuk menyisipkan datanya ya. Itu kita perlu objek hashmap juga seperti ini. Nah, kemudian di dalam objek hashmap itu kita barulah masukkan apa yang kita mau kirimkan ke web service-nya. Dalam hal ini variabel nama ya, sama seperti ketika kita ngetik di browser seperti ini ya. Ini nama. Kemudian isinya apa? Dalam hal ini isinya adalah nama mahasiswa yang kita inputkan melalui input dari metode show data mahasiswa ini. Seperti ini. Ya. Input ya.
Oke, maka variabel request kita sudah ready untuk kita running. Nah, untuk menjalankan atau meminta request atau memulai koneksi dengan web servernya itu sendiri, kita di sini panggil ya. Kita buat variabel queue di sini. Variabel queue itu berupa objek volley ya, berupa objek volley new request queue di sini. Ya. New request queue kita siapkan dulu di sini objek queue-nya, barulah kemudian kita minta request-nya ya. Kita request atau kita kirim request tersebut ke web server ya, atau ke web service-nya menggunakan queue.add seperti ini. Maka dia akan mengirim data ke web service ya, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, sekarang mungkin saya coba ini ya, demokan aja ya. Semoga saya nggak lupa membawa kabel data. Nanti saya cek dulu sebentar. Ya, oke, sebentar. Oke, sekarang saya bahas tentang adapternya ya. Adapternya. Jadi adapternya di sini menggunakan recycler view ya, menggunakan recycler view. Nama adapternya di sini adalah adapter mahasiswa ya. Dan untuk adapter ini dia membutuhkan data input. Yang pertama adalah berupa array ya, array yang berisi data mahasiswa tadi. Seperti ini, cuma di sini menggunakan bentuknya list ya, bentuk umum dari array ya, dalam bentuk array ini tadi, array hashmap tadi kita definisikan dia dalam bentuk list. Kalau di main activity tadi dalam bentuk mutable list ya, mutable list. Nah, mutable list. Oke. Jadi bedanya kalau mutable ya, mutable itu arraynya itu datanya dapat ditambah dikurangi. Kalau dalam bentuk list seperti ini, dan di sini tentu kita definisikan sebagai val, artinya data tersebut yang kita masukkan ke dalam adapter itu harus sudah fix ya, tidak boleh ditambah atau dikurangi ketika dia sudah berada di dalam adapter. Oke, kemudian variabel berikutnya sebagai input adalah main activity ya, seperti ini. Oke, kemudian di recycler view itu terdapat beberapa metode yang cukup penting ya, yang harus kita tambahkan begitu. Yang pertama adalah di sini kita memiliki yang pertama adalah kita buat kelas yang namanya holder data mahasiswa. Ya. Di mana inputnya adalah berupa view dengan outputnya berupa recycler view holder. Ya. Jadi objek ini nanti harus bisa dikenali oleh recycler view agar dia dapat menempatkan data sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi yang pertama kita punya nama variabel text name, itu implementasi dari sebuah text view ya. Implementasi dari sebuah text view, di mana text view yang kita tunjuk nanti namanya text view-nya adalah text name. Itu bisa Anda lihat di bagian layout ya, di bagian layout di row mahasiswa. Ya, Anda nanti bisa lihat di situ. Kemudian view yang lain ada text name, text prodi, kemudian foto berupa image view ya. Terus kemudian ada juga layout ya, layout tipenya di sini constraint layout. Ya, Anda bisa cek di sini di row mahasiswa. Ya. Ini C layout ya, C layout di sini. Kemudian ada text view yang lain dan sebuah image view. Oke. Oke, ini tadi sudah kita definisikan ya di inner class yang namanya holder data mahasiswa dengan nanti tipe outputnya adalah recycler view holder seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu yang pertama adalah metode di sini adalah on create view holder. Ya. Jadi on create view holder ini yang fungsinya adalah untuk mengkaitkan ya sebenarnya nanti atau menyiapkan lah ya, menyiapkan view atau recycler view-nya di sini. Jadi di sini untuk menyiapkan recycler view adapternya ini ya, kita gunakan layout inflator. Ini nanti layout inflator kan dia yang akan mengambil layout dari row mahasiswa ya dan menempatkannya ke dalam recycler view. Ya. Jadi layout inflator di sini inflate ya, yang diinflate adalah layout row mahasiswa seperti tadi yang di sini nih, ini adalah layout row mahasiswa yang nanti akan ditempatkan di dalam recycler view ya. Dengan parent-nya di sini adalah P0 atau recycler view-nya itu ya.
Kemudian attach to root ini kita nilai false. Ini saya kurang paham untuk attach to root-nya ini ya, nanti kita cari aja. Oke, kita ambil nilai false. Ya. Terus kemudian nanti untuk outputnya adalah berupa ini ya, folder data mahasiswa tadi di bawah ini. Ya, outputnya dari onCreate folder ini, onCreate view holder ini, outputnya holder data mahasiswa ya di sini. Oke, kemudian berikutnya yang ini ya apa? Yang penting juga di sini adalah metode onBin view holder di sini. Ya, jadi onBin view holder inilah yang nanti akan mengkaitkan antara data yang berada di dalam array dengan objek ya, dengan objek text view ataupun objek view yang lain. Ya. Oke, yang pertama kita ambil datanya dulu dari data mahasiswa get P1 ya. P1 itu adalah posisi data keberapa gitu. Posisi data ke 0 sampai ke yang terakhir. Itu nanti yang ngatur indeksnya itu ya recycler view-nya ini, recycler view adapternya ini. Oke, kita ambil data misalnya kalau P0 itu posisinya 0 ya berarti data array ke 0 ya. Kemudian di sini kita set ya. Jadi pada objek tag name ya yang terdapat pada parent atau pada recycler view tersebut ya, recycler view adapter itu kita set text ya, yaitu name-nya ya, kita ambil data dari data mahasiswa ini name. Kemudian untuk yang tag nama kita ambil dari nama, tag prodi kita ambil dari nama prodi. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian tambahan di sini ya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi cukup bagus kalau kita bisa implementasikan. Jadi di sini kita ingin menampilkan data dengan warna yang cukup selang-seling ya. Jadi dari posisi yang awal jika kita rem ya, rem itu kan artinya remaining itu berarti modulus ya. Jika nilai indeks kita rem 2 ya, kita modulus 2 itu hasilnya 0, maka kita set untuk layout yang menampilkan data tersebut nanti warnanya dengan warna RGB sesuai dengan nilai yang ada di sini. Jika tidak ya, jika nilainya itu tidak 0 dibagi 2 itu sisa hasilnya tidak 0, maka kita set warnanya dengan warna yang lain di sini. Oke, kemudian kita juga set ya klik listenernya pada objek layout di sini. Ini jadi nanti kalau kita klik pada baris ini begitu, itu nanti apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita set untuk on click listenernya pada layoutnya itu kita set di sini. Di main activity pada spinner ya, daftar prodi nanti akan tampil yaitu nama prodi yang saat ini sesuai terdapat di dalam baris data yang tersimpan di array data mahasiswa ini. Ya. Demikian juga untuk name ya. Di sini name. Ini kan tag name kalau di sini ya, tag name. Selain tag name kan nanti ada edit name dan edit mahasiswa dan juga spinner prodi ya. Nah, ini semuanya kita set di sini ketika kita lakukan klik pada layoutnya itu ya, kita set isinya begitu ya. Terus kemudian Anda lihat di sini ada sebuah ini apa? Sebuah library namanya Picasso ya. Picasso itu adalah sebuah library yang berfungsi untuk kita dapat mendownload image ya, mendownload image gambar dari alamat URL tertentu dan kemudian bisa kita plot ke dalam image view yaitu im upload misalnya. Dan untuk Picasso itu juga perlu Anda definisikan di build Gradle di sini. Ya. Seperti ini. Ini adalah contoh Picasso, library Picasso yang kita gunakan dengan versinya 271 bla 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 sekian. Oke. Nah, sekarang itu penjelasan dari adapter data mahasiswa ya. Nah, kalau untuk metode get item count ini untuk mendapatkan ukuran array dari data mahasiswa. Ya. Oke, sekarang kita coba running ya. Kita coba running ya sebentar. Kita coba running, saya coba cek apa saya mau data. Oke ya, jadi untuk testing ini saya menggunakan langsung ya device yaitu perangkat Android. Tapi sebelumnya
saya akan konfigurasi dulu Android-nya agar bisa terhubung dengan laptop ya. Jadi sebentar saya tampilkan dulu aja device Android-nya ya. Saya gunakan Android Mirror. Oke, saya ulangi, ini adalah tampilan dari Android saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kira-kira bagaimana menghubungkan laptop dengan Android ini agar nanti bisa saling terhubung, dan kita harus sesuaikan kode program di Android Studio sesuai dengan IP yang nanti didapatkan ya. Nah, jadi di sini silahkan nanti kalian aktifkan aja tetheringnya ya. Atau kalau Anda punya koneksi WiFi juga bisa koneksi WiFi. Sebenarnya di sini juga ada koneksi WiFi, tapi saya gunakan aja tethering ya, biar mungkin bisa dipraktekkan di semuanya yang punya HP ya, tapi tidak punya perangkat wireless LAN di rumah. Oke, saya aktifkan personal hotspot ya. Kemudian saya akan hubungkan laptop saya ke sini ya. Ini saya konekkan ke HP saya. Oke, kalau sudah ini sudah connect itu ya, sudah connect. Anda pastikan ya juga bahwa firewall di komputer Anda itu Anda nonaktifkan terlebih dahulu. Ya, Anda nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi firewallnya kita nonaktifkan dulu. Ya. Juga kalau Anda memiliki antivirus, mungkin bisa di nonaktifkan terlebih dahulu. Ya, sementara. Seperti ini. Oke, firewallnya sudah off semuanya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cek IP dari laptop ini, berapakah IP yang didapat dari Android-nya ya. Anda ketik aja lagi IP config untuk ngecek IP-nya. Nah, kemudian kita cek koneksi WiFi ya. Oke, jadi di sini untuk laptop saya mendapatkan IP 192.168.43.32 ya. Ini kita copy alamat IP ini. Gateway-nya itu 92.168.43.1. Ini gateway-nya ini adalah IP-nya Android ya. Default gateway ini adalah IP-nya Android, sementara IP Anda itu yang ini. Oke. Ini Anda copy. Kemudian kita ganti di dalam main activity ya. Di main activity itu adalah alamat dari URL root-nya ini kita ganti. Seperti ini 192.168.43.32. Sementara yang lain mungkin di sini tidak perlu kita ganti ya, karena filenya masih tetap seperti itu. Mungkin ada sedikit yang perlu kita ganti nanti adalah di kode untuk implementasi web service-nya ya. Jadi bentar. Jadi di folder exam kita cek di kampus ini bagian show data open ya, kita gunakan di sini metode post. Oke, masih sama seperti ini. Nah, ini yang perlu diganti itu adalah pada alamat URL yang di sini ya. Ini kita perlu ganti seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini adalah aplikasi Android-nya. Sekarang coba kita running. Apakah ada yang mungkin nanti error atau tidak ya? Kita cek dulu. Kita coba running. Ya. Kita tunggu dulu. Oke, saya ulangi. Jadi inilah tampilan dari aplikasinya nanti ya, menampilkan data-data dari mahasiswa yang tersimpan ke dalam database ya, dan menampilkan foto-foto yang tersimpan di dalam folder direktori kampus ya di web servernya. Jadi di web servernya kalau kita lihat di sini nanti kita di folder kampus, selain kita punya file web service, kita juga memiliki folder image yang menyimpan nama-nama file ya yang kita tampilkan di dalam aplikasi seperti ini. Ya. Kalau kita misalnya klik ke salah satu data di sini ya, saya klik seperti ini,
maka Anda lihat bahwa di edit text itu langsung muncul juga nama ataupun identitas dari yang kita klik di sini ya. Di spinner juga demikian. Itu nanti implementasi dari metode set on click listener pada layout di sini. Ini outputnya di sini ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Ya, kita klik dia akan ganti seperti itu. Ya kalau ada foto yang nggak tampil, mungkin alamat dari URL foto tersebut itu kan tidak ini apa tidak sesuai gitu ya, atau tidak ada, bisa jadi filenya tidak ada. Ini kan kalau kita akses melalui browser itu kan dari kampus, kemudian gampangnya kan gini lihatnya, image ya slash nama filenya tadi apa gitu ya, nama filenya misalnya ini ayu.jpg. Nah, maka akan muncul fotonya gitu ya, atau ini kampus show data, kemudian nama kayak gini. Oke, ini misalnya show data tadi, sudah saya ganti ke metode post ya, sehingga nggak tampil. Oke ya, jadi seperti itu untuk aplikasi yang kali ini ya. Nah, nanti akan saya berikan sedikit untuk tugasnya, sedikit modifikasi aja di aplikasinya ya. Nanti coba kalian implementasikan bagaimana implementasinya kalau sudah di modifikasi dan tampilannya seperti apa ya. Oke, dari sini dulu, apakah ada pertanyaan? Permisi Pak, ingin bertanya.